Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mutiara Suhada dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan obat. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu metode perencanaan. Nah, metode perencanaan yang pertama itu metode konsumsi. Metode perencanaan ini dilakukan berdasarkan analisis data konsumsi obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang tetap atau mantap dari bulan atau tahun sebelumnya. Contohnya itu adalah infus cairan dasar seperti NaCl, ringer laktat, dan dextrose 5%. Selain itu juga contohnya injeksi generik dan speed. Nah, untuk perhitungannya sendiri itu dinyatakan dalam perhitungan yang tertera dalam slide itu CT atau kebutuhan per periode waktu sama dengan CA atau kebutuhan rata-rata waktu dikali T atau lama kebutuhan ditambah SS atau safety stock dikurang sisa stok. Nah, untuk SS sendiri atau safety stock itu memiliki rumusnya sendiri, yaitu lead time atau waktu tunggu per jumlah hari per bulan dikali CA. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan mengenai contoh soal dari metode konsumsi ini. Nah, selain itu, metode konsumsi ini memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya itu diantaranya data konsumsinya akurat, kemudian tidak membutuhkan data morbiditas atau standar pengobatan pasien, kemudian jika data konsumsinya dicatatkan baik, maka pola preskripsinya tidak akan berubah dan kebutuhannya pun relatif konstan. Namun, di samping kelebihan tersebut, metode konsumsi ini memiliki kekurangan, di antaranya yaitu data konsumsi, data obat, dan data jumlah kontak pasiennya kemungkinan sulit didapat, kemudian tidak dapat dijadikan sebagai dasar kajian penggunaan obat dan perbaikan pola preskripsi, kemudian tidak dapat diandalkan jika terjadi kekurangan stok lebih dari 3 bulan, obat yang terlebih ataupun hilang, kemudian tidak diperlukan pencatatan data morbiditas yang baik. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan metode konsumsi. Soalnya yaitu salah satu rumah sakit di Bandung membeli infus dextrose 5% sebanyak 3.000 infus dengan pembelian setiap 3 bulan sekali. Nah, waktu tunggu pembelian infus tersebut yaitu sekitar 6 hari, sedangkan sisa stok di rumah sakit itu tinggal ada 600 infus. Nah, harga infus dextrose 5% adalah 12.000 per satuan. Berapakah infus dextrose 5% yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus tersebut? Nah, pertama-tama kita perlu ketahui dulu bahwa 3.000 infus ini sama dengan CA dan 3 bulan ini sama dengan T. Selain itu, waktu tunggu pembelian infusnya itu atau listanya yaitu yang 6 hari dan sisa stoknya itu yang 600 infus. Nah, maka dari situ kita bisa cari SS atau safety stock atau jumlah paling minimum yang merupakan jumlah aman atau stok aman agar tidak terjadi stock out atau overstock di rumah sakit tersebut. Nah, SS-nya yaitu sama dengan lead time per jumlah hari per bulan dikali CA. Nah, SS-nya itu sama dengan 6 per 30 dikali 3.000 sama dengan 600 buah. Nah, 600 buah ini merupakan jumlah minimum yang harus ada, jumlah minimum larutan dextrose 5% yang harus ada di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian kita cari CT-nya, di mana CT itu merupakan kebutuhan per periode waktu, yaitu CT sama dengan CA dikali T, kemudian ditambah
9.000 botol yang harus dibeli oleh rumah sakit tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan infus dextrose 5% tersebut, 9.000 botol tadi dikalikan dengan harga infus dextrose 5% untuk setiap satu botolnya, yaitu 12.000. Sehingga 9.000 dikali 12.000 sama dengan 108 juta rupiah. Jadi, anggaran yang harus dikeluarkan untuk membelikan sediaan infus dextrose 5% sebanyak 9.000 botol oleh rumah sakit tersebut, yaitu 108 juta rupiah. Nah, berikutnya merupakan contoh perhitungan kedua dari metode konsumsi. Soalnya itu adalah salah satu rumah sakit di Bandung membeli obat adrenalin sebanyak 150 ampul setiap 3 bulan sekali. Waktu tunggu pembeliannya itu atau lead time-nya adalah 1 bulan, sedangkan PBF atau pedagang besar farmasi yang merupakan distributornya itu mengalami stock out atau kehabisan stok selama 2 bulan, dan sisa stok di rumah sakit itu tinggal 50 ampul. Nah, harga obat tersebut adalah Rp5.000 per satuan. Berapa ampul yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli sediaan tersebut? Nah, pada soal ini, 150 ampul itu merupakan CA atau kebutuhan rata-rata waktu. Kemudian 3 bulannya itu merupakan T atau lama kebutuhan dalam satuan bulan atau tahun. Kemudian waktu tunggunya itu atau lead time-nya adalah 1 bulan. Kemudian stock out ini akan memengaruhi uh, penambahan lead time-nya itu. Kemudian 50 ampul adalah sisa stok yang ada di rumah sakit dan harga satuan obatnya itu Rp5.000. Nah, karena terjadi stock out itu maka T atau lama kebutuhannya itu akan menjadi dijumlahkan antara lead time dengan lama stock out, yaitu 1 ditambah 2, sehingga menjadi 3 bulan. Kemudian, SS atau safety stock-nya itu sama dengan lead time atau waktu tunggu per jumlah hari per bulan dikali CA atau kebutuhan rata-rata waktu. Sehingga SS-nya itu sama dengan 90 atau 3 bulan per 30, itu jumlah hari dalam sebulan dikali 150 sama dengan 450 buah. Itu merupakan safety stock atau jumlah minimum yang seharusnya ada di rumah sakit. Nah, kemudian CT sama dengan CA dikali T ditambah SS dikurang sisa stok, di mana CT ini adalah kebutuhan per periode waktunya. Sama dengan 150 dikali 3 ditambah 450 dan dikurang 50, sehingga CT atau kebutuhan per periode waktunya itu adalah 850 ampul. Nah, sehingga rumah sakit perlu membeli sebanyak 850 ampul dengan harga satunya itu Rp5.000. Jadi langsung dikalikan saja 850 dikali 5.000 sama dengan Rp4.250.000. Itu anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit tersebut untuk membeli obat adrenalin itu. Berlanjut kepada metode perencanaan yang kedua, yaitu metode morbiditas atau epidemiologi. Nah, metode ini dilakukan berdasarkan pola penyakit, data jumlah kunjungan pasien, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Nah, metode ini digunakan untuk kasus penyakit yang biasanya jumlahnya naik atau turun, dan juga memerlukan obat yang harganya relatif mahal. Perhitungannya sendiri seperti yang tercantum pada slide ini tidak berbeda jauh dengan metode konsumsi sebelumnya, hanya saja perbedaannya terdapat di CA yang digantikan dengan CE, di mana CE ini merupakan perhitungan standar pengobatan.
Dan yang lainnya itu masih sama, CT merupakan kebutuhan per periode waktu, kemudian T merupakan lama kebutuhan dalam satuan bulan atau tahun, kemudian SS merupakan safety stock dan ada sisa stok juga, lead time juga sama, waktu tunggu, dan akan dijelaskan lebih lanjut mengenai perhitungan atau contoh soalnya dari metode epidemiologi ini nanti. Nah, metode morbiditas atau epidemiologi ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, yaitu kelebihannya perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, kemudian program-program baru yang dapat digunakan, dan usaha memperbaiki pola penggunaan obat dapat didukung oleh standar pengobatannya. Nah, sedangkan kekurangan dari metode morbiditas atau epidemiologi ini diantaranya memerlukan banyak waktu dan tenaga terampil, kemudian data penyakitnya sulit diperoleh secara pasti dan kemungkinan terdapat penyakit yang tidak masuk dalam daftar karena tidak ada laporan. Kemudian memerlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Selanjutnya, pola penyakit dan pola preskripsinya itu tidak selalu sama. Selain itu, dapat terjadi kekurangan obat karena wabah atau kebutuhan insidensial tidak terpenuhi. Dan juga variasi obatnya itu biasanya terlalu luas. Berikut merupakan contoh perhitungan metode morbiditas, yaitu soalnya Kalimantan Timur memiliki banyak wilayah dengan hutan yang lebat, sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu cukup tinggi. Rumah sakit X menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang setiap bulannya. Standar pengobatan untuk gigitan ular ini yaitu Antibisa ular 2 botol per hari selama 3 hari, kemudian asam tranexama 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari, kemudian ketorolak injeksi 3% diberikan 2 ampul per hari selama 3 hari, lalu cefotaxime injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Nah, obat-obatan tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan pembelian dilakukan setiap bulan sekali dengan waktu tunggu 10 hari. Nah, harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular ini adalah Rp600.000 per satuan paketnya. Nah, kemudian berapakah obat standar terapi yang harus dibeli dan juga anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli persediaan obat tersebut. Pada slide selanjutnya akan saya bahas mengenai pembahasan contoh perhitungan ini. Selanjutnya akan saya bahas mengenai contoh perhitungan metode morbiditas yang sebelumnya telah dilihat soalnya. Nah, itu karena ada perhitungan standar pengobatan, itu maka standar pengobatan tersebut masing-masing dikali 3 hari per obatnya. Nah, Antibisa ular 2 botol dikali 3 hari sama dengan 6 botol kali 5 pasien sama dengan 30 botol. Kemudian asam tranexama 3 ampul dikali 3 hari itu sama dengan 9 ampul. Lalu dikali 5 pasien itu sama dengan 45 ampul. Kemudian ketorolak injeksi 3% itu sama dengan 2 ampul dikali 3 hari itu sama dengan 6 ampul lalu dikalikan 5 pasien sama dengan 30 ampul. Kemudian cefotaxime injeksi itu sama dengan 2 ampul dikalikan 3 hari itu sama dengan 6 ampul lalu dikali 5 pasien itu sama dengan 30 ampul. Nah, jadi rata-rata standar pengobatannya itu adalah 30 atau CE-nya. Nah, lalu dapat kita cari safety stock atau SS-nya itu sama dengan lead time per jumlah hari per bulan dikali CE atau rata-rata standar pengobatan. Yaitu sama dengan 10 per 30 dikali 30 sama dengan 10 buah. Itu safety stock atau jumlah minimum yang harus terdapat di rumah sakit tersebut. Nah, CT atau kebutuhan per periode waktunya itu dapat kita cari dengan rumus CE dikali T
ditambah SS dikurang sisa stok. Nah, CT-nya itu atau kebutuhan per periode waktunya adalah 30 dikali 1 atau 1 bulan ditambah 10 lalu dikurangi dengan 1 sehingga kebutuhan per periode waktunya itu adalah 39 set atau 39 paket. Nah, anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli 39 paket untuk pengobatan gigitan ular adalah dikalikan dengan 600.000 sehingga jumlahnya adalah Rp23.400.000. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode perencanaan yang ketiga, yaitu metode kombinasi. Nah, metode perencanaan kombinasi ini merupakan kombinasi dari metode konsumsi dan juga metode morbiditas atau epidemiologi untuk obat atau alat kesehatan yang sudah mempunyai data konsumsi yang jelas, tetapi kasus penyakitnya cenderung berubah atau fluktuatif. Nah, metode kombinasi ini disertai dengan koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persepan, dan juga perubahan kebijakan layanannya. Nah, untuk perhitungan sendiri dapat dilihat C kombinasi itu sama dengan CA atau kebutuhan rata-rata waktu ditambah CE atau perhitungan standar pengobatan dikali T atau lama kebutuhan. Lalu hasil tersebut ditambahkan dengan SS atau safety stock, lalu dikurang sisa stok yang ada di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Nah, SS-nya ini masih sama rumusnya dengan metode konsumsi, yaitu lead time atau waktu tunggu per jumlah hari dalam sebulan dikali CA atau kebutuhan rata-rata waktu. Selanjutnya akan saya bahas mengenai metode seleksi atau pemilihan obat-obat apa saja yang harus ada di suatu rumah sakit. Nah, yang pertama ini ada metode VAN. Metode VAN ini merupakan singkatan dari vital, esensial, dan non-esensial. Metode ini digunakan untuk menentukan pemilihan obat yang harus ada di apotek atau di rumah sakit berdasarkan prioritas atau kebutuhan yang penting hingga yang kurang penting untuk ada dalam suatu apotek atau fasilitas kesehatan. Nah, yang pertama itu ada vital, itu biasanya obat yang wajib ada di apotek atau di rumah sakit, itu biasanya berupa life-saving drugs atau biasanya yang dibutuhkan darurat. Itu pengadaannya harus diutamakan, contohnya seperti epinefrin, NaCl 3%, kemudian dopamin, lalu vaksin tetanus. Kemudian untuk yang kedua itu ada kategori E atau esensial, itu obat yang bekerja terhadap sumber gejala penyakitnya. Jadi bukan merupakan life-saving drugs, tapi merupakan obat yang biasanya sasaran kerjanya itu terhadap sumber gejala penyakitnya, jadi menghilangkan gejalanya. Nah, biasanya obat ini tidak masalah jika tidak diberikan saat itu juga. Contohnya, antibiotik, NSAID atau antiinflamasi non-steroid, kemudian obat gastrointestinal atau untuk saluran pencernaan. Kemudian, untuk yang kategori non-esensial itu merupakan kategori yang kurang penting dibandingkan obat esensial dan vital. Itu contohnya obat yang digunakan sebagai terapi penunjang seperti vitamin dan juga suplemen. Itu kan tidak dibutuhkan untuk kondisi darurat. Nah, metode VAN ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu diantaranya prioritas pengadaan obatnya cenderung kepada pelayanan untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk memilih jenis obat yang harus disimpan atau dipesan ketika dibutuhkan saja, atau lebih cenderung kepada metode just in time. Lalu, kekurangannya itu adalah pengelompokan jenis obat
kurang memperhatikan kebutuhan pendapatannya. Berikut merupakan contoh pengadaan obat dengan metode VAN, sehingga setiap obatnya itu disusun berdasarkan kategori atau urgensi dari setiap obat itu sendiri. Nah, untuk kategori yang pertama yaitu vital atau V, itu contohnya untuk program malaria dan program diare yang dicanangkan oleh pemerintah. Contohnya itu kloroquine tablet untuk yang malaria dan garam oralit 200 ml itu untuk program diare. Nah, untuk yang kategori esensial itu contohnya untuk 10 penyakit terbanyak yang ada di Indonesia itu contohnya metampiron tablet 500 mg, kemudian ibuprofen tablet 400 mg, dan paracetamol tablet 500 mg. Kemudian ada juga kategori esensial yang bekerja secara kausal atau untuk mengobati penyebab dari suatu penyakit. Itu contohnya amoxicillin tablet 500 mg dan juga chloramphenicol salep mata 1%. Kemudian ada juga obat yang termasuk ke dalam kategori N atau non-esensial. Itu biasanya berfungsi sebagai penunjang. Contohnya itu kalsium laktat tablet 500 mg, kemudian pyridoxine atau vitamin B6 itu berupa tablet 100 mg, dan asam ascorbat atau vitamin C berupa tablet 50 mg. Nah, yang selanjutnya ada metode ABC. Metode ABC ini lebih menyeimbangkan antara jumlah biaya dengan jumlah stok atau kebutuhan dari suatu apotek atau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Dibagi menjadi 3, yaitu kategori A, itu jumlah biayanya itu sekitar 70-80% atau cenderung relatif mahal. Dan tapi hanya untuk mengisi stok atau persediaan sekitar 15%, sehingga kurang biasanya itu untuk obat-obatan yang jarang dipakai atau jarang dibutuhkan. Kemudian ada kategori B, itu jumlah biayanya 15-25%. Berarti biayanya itu masuk ke rentang menengah, kemudian dapat mengisi stok atau persediaan sebesar 30%. Kemudian, untuk kategori C, itu jumlah biaya yang dibutuhkannya 5-15%, di mana biaya ini termasuk kategori yang relatif murah, dan oleh karena itu dapat dibeli dalam jumlah yang lebih banyak. Itu biasanya dapat mengisi stok sebesar 55%. Namun, seperti metode Venn tadi, metode ABC ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan, yaitu kelebihannya pengelompokan jenis obatnya itu cenderung kepada kebutuhan pendapatan. Dan untuk kekurangannya itu, pengelompokan jenis obat kurang memperhatikan aspek pelayanan untuk masyarakatnya, dan obat yang masuk ke kelas A biasanya jarang tersedia dalam jumlah banyak di apotek atau rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan metode ABC di mana setiap obatnya diklasifikasikan berdasarkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh apotek atau rumah sakit dengan jumlah stok yang dapat dibelinya. Dan berdasarkan harga-harga yang tercantum dalam tabel tersebut, maka dapat diklasifikasikan, yaitu kategori pertama, obat A itu yang termasuk ke dalamnya adalah amoxicillin tablet 500 mg dan juga paracetamol tablet 500 mg. Nah, kategori yang kedua itu yang harganya relatif menengah, itu seperti metampiron tablet 500 mg dan juga chloroquine tablet 150 mg. Dan untuk kategori yang ketiga yaitu kategori C, itu yang harganya relatif murah dan dapat dibeli dalam jumlah banyak, seperti pyridoxine atau vitamin B6, kemudian kalsium laktat, garam oralit, asam ascorbat, ibuprofen, dan juga chloramphenicol salep mata.
Nah, berikutnya ada metode kombinasi prioritas antara metode ABC dan Venn. Itu penggabungan kategori untuk setiap obatnya, di mana setiap kategorinya itu diberikan nilai atau angka. Yaitu dari yang paling penting itu gabungan kategori vital dan A itu nilainya 9, kemudian gabungan kategori vital dan B itu 8, kemudian esensial dan kategori A itu 7, dan kategori vital C itu 6, kategori esensial B itu 5, dan kategori non-esensial A itu 4. Kemudian esensial C itu nilainya 3, non-esensial B nilainya 2, dan juga non-esensial C itu nilainya 1. Jadi nanti disusun berdasarkan gabungan prioritas ini. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan bagaimana contoh pemberian kategori gabungan pada setiap obatnya. Berikut merupakan contoh kombinasi prioritas antara metode ABC dengan metode Venn. Dapat dilihat pada tabel berikut, itu semakin ke bawah prioritasnya, maka semakin kurang diutamakan untuk ada dalam apotek atau fasilitas pelayanan kesehatan. Setelah dilakukan perencanaan dan juga pemilihan atau seleksi dari obat-obat yang harus ada dalam apotek atau rumah sakit, itu dapat dilakukan metode pengadaan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metode pengadaan yang dapat digunakan. Sebelum masuk ke dalam metodenya, akan saya jelaskan terlebih dahulu bahwa pengadaan obat merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari supplier eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor atau PBF atau pedagang besar farmasi. Nah, komponen penting dalam proses pengadaan agar berjalan dengan lancar itu diantaranya personilnya harus yang sudah terlatih, kemudian metode dan prosedur yang digunakan harus jelas, sistem informasi yang baik, dan juga dana dan fasilitasnya harus memadai. Nah, prinsip pengadaan obat itu sendiri menurut keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 38 tahun 2003 itu diantaranya ada 4, yaitu mutu obatnya terjamin, memenuhi kriteria, khasiat atau efikasi, kemudian keamanan dan keabsahan obat atau mempunyai izin edar. Kemudian, pengadaan obatnya harus dilakukan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, pengadaan obat juga harus menerapkan konsumsi obat esensial generik dan juga pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau PBF. Nah, untuk metode pengadaan yang pertama itu adalah metode tender terbuka. Metode ini merupakan metode yang melibatkan berbagai sumber pemasok obat. Kelebihan dan kekurangan dari metode ini, diantaranya kelebihannya yaitu penetapan harga cenderung lebih menguntungkan karena lebih murah. Kemudian, kekurangannya itu biasanya memakan waktu yang lama, biaya pelaksanaan tendernya itu cukup tinggi, kemudian kualitas obatnya biasanya kurang bagus karena ada harga, ada kualitas, dan juga memerlukan staf yang kuat serta perhatian penuh agar tidak dapat terjadi penipuan dan sebagainya. Untuk metode pengadaan yang kedua, itu ada metode tender terbatas, di mana metode ini dibatasi kepada perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah bermitra biasanya, yang sudah kerjasama, dan sudah dianggap mampu untuk menangani proses pengadaan barang di suatu apotek atau rumah sakit. Nah, kelebihannya itu diantaranya prosesnya lebih singkat, biaya yang dibutuhkannya lebih hemat, dan beban kerjanya juga lebih ringan, serta mengurangi risiko waktu tunggu atau lead time yang terlalu panjang. Dan kekurangannya itu sendiri ada tidak dapat memantau kualitas obat itu sendiri, karena dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah diajak kerjasama itu.
Kemudian metode pengadaan yang ketiga ada metode negosiasi atau tawar-menawar, di mana metode ini digunakan jika obatnya itu tidak urgent atau tidak dibutuhkan dalam kondisi darurat, kemudian tidak diperlukan dalam jumlah banyak, dan biasanya digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang biasanya. Jadi membuat semacam perjanjian. Kemudian kelebihannya itu relatif sederhana, memakan waktu yang singkat, dan juga pengelola obat dapat menawarkan secara rinci kepada suppliernya. Akan tetapi terdapat kekurangan juga seperti memakan waktu yang lama, biaya pelaksanaan tendernya cukup tinggi, kualitas obatnya kurang bagus, dan memerlukan staf yang kuat serta perhatian penuh seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, agar tidak terjadi penipuan atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang keempat ada metode pengadaan langsung. Nah, metode ini dilakukan dengan pembelanjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan langsung kepada suppliernya. Kelebihannya itu kualitasnya terjaga karena langsung dari distributor atau pedagang besar farmasinya, kemudian mudah diurus apabila terdapat suatu kesalahan dan dapat mempersingkat waktu tunggu atau lead time-nya. Dan kekurangannya itu harganya relatif mahal. Nah, dari metode-metode sebelumnya yang sudah saya sebutkan itu, yang mana sih yang harus dipilih untuk pengadaan di suatu apotek atau rumah sakit? Nah, berikut merupakan pertimbangan dalam pemilihan metode pengadaan yang dapat dilakukan, yaitu melihat dari kondisi keuangannya, apakah sedang stabil atau kurang stabil, sehingga dapat disesuaikan. Kemudian, kecepatan pengadaan. Jadi, kalau misalkan dibutuhkan dalam waktu yang cepat, itu disarankan metode negosiasi atau tender. Kemudian, dipertimbangkan juga nilai barang yang digunakannya juga atau kualitasnya, seperti itu. Nah, setelah ditentukan metode pengadaan apa yang akan digunakan itu berlanjut kepada proses pembayaran. Nah, metode pembayarannya itu ada konsinyasi, yaitu bentuk kerjasama antara apotek dan perusahaan atau distributor yang menitipkan produknya seperti obat, suplemen kesehatan, dan obat herbal untuk dijual di apotek. Nah, pemeriksaan jumlah produk yang terjual ini dilakukan setiap 2 bulan sekali. Setelah itu, apotek akan mendapatkan keuntungan dengan besaran yang disepakati antara kedua belah pihak, yaitu antara apotek dengan perusahaan atau distributornya. Kemudian, ada sistem kedua, yaitu cash on delivery. Pembayaran pesanan ini dilakukan secara tunai pada saat pesanannya tiba di apotek, dan dilakukan melalui kurir yang mengantar barang. Kemudian sistem yang ketiga itu kredit. Pembayaran sistem kredit ini dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya 21 hari, dan tenaga teknis kefarmasiannya itu harus mengingatkan pemilik sarana apotek atau apoteker untuk membayar hutang pada 2 hari sebelum salesnya itu datang. Setelah barang yang kita pesan dibayarkan itu berarti tinggal menunggu penerimaan barang dari supplier. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh apotek penerima, itu diantaranya mengecek kesesuaian surat pesanannya, apakah sesuai dengan saat pemesanan, kemudian mengecek item obat atau jenis obat, kemudian jumlahnya, batch-nya, dan tanggal kadaluarsa, lalu disesuaikan dengan faktur penjualannya. Kemudian menginput di SIM farmasi. Kemudian menyusun barang dengan sistem FIFO atau first expired first out, di mana yang memiliki tanggal kadaluarsa duluan itu maka disimpan di tempat yang lebih dulu akan keluar. Kemudian mencatat di kartu stok sesuai dengan item barang yang diterima. Nah, setelah dilakukan penerimaan dari supplier, itu dilakukan penyimpanan di instalasi farmasi rumah sakit dan dibutuhkan manajemen penyimpanannya itu sendiri agar menjaga mutu dan kualitas dari obat yang disimpannya. Nah, sebelum saya jelaskan metodenya, saya akan menjelaskan
mengenai penyimpanan itu sendiri. Penyimpanan adalah kegiatan untuk mengatur perbekalan farmasi menurut persyaratan yang ditetapkan, disertai dengan sistem informasi yang selalu menjamin ketersediaan perbekalan farmasinya agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi overstock atau kelebihan stok atau terjadi stock out atau kehabisan stok. Nah, aspek yang menentukan kualitas dan keamanan sediaan farmasi itu sendiri diantaranya stabilitas dan keamanan obat, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan juga penggolongan jenis sediaan farmasi tersebut. Selanjutnya, tujuan penyimpanan itu sendiri adalah diantaranya menjamin keamanan barang dari kerusakan, kehilangan, ataupun kebakaran, kemudian memelihara mutu barang dan menjaga agar selalu ada stok. Selanjutnya, memudahkan pencarian dan pengawasan dari masa kedaluarsa obat, kemudian mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan hingga sampai ke pengguna, kemudian menjamin pelayanan yang cepat dan tepat. Nah, pada proses penyimpanan ini harus ada pengecekan kualitas dan kuantitas barang oleh tenaga yang kompeten, terdidik, dan memiliki izin untuk menjamin perbekalan farmasi yang ada itu memenuhi persyaratan. Selanjutnya, pada proses penyimpanan ini terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh suatu ruang penyimpanan untuk perbekalan farmasi. Itu diantaranya harus mudah diakses dalam waktu yang singkat, kemudian memiliki tingkat manfaat yang optimal, memiliki alat dan sarana komunikasi yang baik, kemudian memiliki sistem pengairan yang baik agar tidak terjadi banjir, kemudian memiliki ukuran yang cukup untuk menampung barang, lalu memiliki fasilitas keamanan yang menjamin dari kerusakan, kehilangan, kebakaran, dan juga hewan pengganggu yang dapat merusak kualitas obat tersebut. Kemudian harus tersedia prosedur untuk mencegah kecelakaan kerja. Kemudian terdapat desain gudang yang harus dipenuhi oleh suatu gudang untuk menyimpan sediaan farmasi, itu diantaranya harus memudahkan perpindahan barang, kemudian sirkulasi udaranya baik, kemudian memudahkan pembersihan gudang untuk menjaga kualitas sediaan farmasi tersebut, kemudian penempatan obatnya itu pada rak dengan rapi, dan pemeliharaan cold chain untuk produk tertentu. Selain itu, tersedia tempat penyimpanan untuk B3 atau bahan berbahaya dan beracun, dan juga khusus untuk bahan mudah terbakar. Kemudian terdapat fasilitas air mengalir, terus terdapat pengaman atau alarm kebakaran, serta terletak pada tempat yang mudah diakses kendaraan gudangnya agar dapat memudahkan distribusi atau penerimaan obatnya. Nah, apa aja sih sediaan farmasi yang ada di ruangan penyimpanan itu? Di antaranya adalah injeksi, obat oral atau sirup, kemudian infus, lalu alat kesehatan, bahan sitostatik atau untuk biasanya pengobatan kanker, kemudian bahan berbahaya, bahan mudah terbakar, dan juga alat kedokteran. Selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyimpanan. Itu yang pertama, tempat penyimpanannya harus sesuai, yaitu apakah di suhu kamar, yaitu 25-30 derajat Celcius, kemudian ruang sejuk 1 itu 15-25 derajat Celcius, biasanya ruangan ber-AC, kemudian ruang sejuk 2, 8-15 derajat Celcius atau cool box, yang biasanya digunakan untuk pengantaran, kemudian suhu dingin 2-8 derajat Celcius itu biasanya di kulkas atau di lemari narkotika dan psikotropika yang sesuai dengan aturan undang-undang, atau di gudang tahan api yang dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Nah, barang yang harus disimpan terpisah itu diantaranya bahan mudah terbakar, tabung gas medis, dan juga bahan sitostatika. Nah, bahan yang mudah terbakar itu disimpan dalam ruangan yang tahan api dan diberi tanda khusus, yaitu bahan yang berbahaya atau mudah terbakar. Kemudian,
Untuk tabung gas medis itu disimpan dengan posisi berdiri, terikat agar tidak jatuh, kemudian diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Nah, lalu harus disimpan dari tempat yang bebas dari sumber api dan juga ventilasinya harus baik. Untuk tabung gas medis yang sudah kosong itu disimpan terpisah dari tabung gas medis yang masih ada isinya. Selain itu, tabung gas medis ketika disimpan itu harus menggunakan tutup demi keselamatan. Kemudian, untuk obat sitostatika itu disimpan terpisah, atau jika tidak memungkinkan, itu disimpan dalam ruangan yang sama dan juga diberi penanda berupa stiker sel yang sedang membelah itu berwarna ungu biasanya labelnya. Kemudian adapun faktor pemberian penandaan atau pelabelan khusus itu untuk obat LASA atau look-alike, sound-alike, dan juga obat high alert. Nah, untuk obat-obat LASA ini harus tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus, yaitu stiker tulisan LASA, atau penamaannya dengan sistem Tolman lettering atau beberapa huruf yang berbedanya itu menggunakan huruf kapital. Kemudian, untuk obat-obat high alert itu diberi label atau stiker tulisan high alert dengan uh, warna yang mencolok agar dapat mudah dikenali. Nah, yang selanjutnya itu metode penyimpanan ada yang berdasarkan bentuk sediaan dan sifat fisikokimianya. Kemudian ada yang alfabetis, ada yang berdasarkan golongan terapi, ada menggunakan sistem FIFO atau first in first out atau FIFO, yaitu first expired first out, atau kombinasi dari FIFO dan FIFO. Kemudian ada pun sistem kombinasi beberapa sistem. Nah, pada sistem kombinasi ini harus disesuaikan dengan jenis sediaan farmasi dan juga sifat pelayanannya. Selain metode penyimpanan yang tadi telah disebutkan, ada pun metode penyimpanan khusus yang biasanya diperuntukkan bagi sediaan seperti sitostatik, kemudian X-ray film, vaksin, reagensia, narkotika dan psikotropika, dan juga bahan berbahaya dan beracun. Akan saya jelaskan lebih lanjut pada slide-slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu metode penyimpanan khusus untuk zat sitostatika. Nah, itu harus disimpan di lemari khusus yang dapat menangani tumpahannya atau dalam wadah plastik yang bertutup rapat agar tidak tumpah. Kemudian harus diberi label dengan logo sel membelah berwarna ungu, lalu diletakkan sejajar atau lebih rendah daripada mata, kemudian dilengkapi MSDS atau Material Safety Data Sheet. Kemudian untuk X-ray film itu metode penyimpanan khususnya harus disimpan pada suhu maksimum 22 derajat Celcius, kemudian kelembaban maksimumnya 60%, dan disimpan dalam tempat tertutup dan juga terlindung dari cahaya. Kemudian harus disimpan jauh dari bahan kimia dan juga disimpan dengan keadaan tegak dan juga tidak ditumpuk sesuai dengan prinsip FIFO atau first expired first out. Jadi yang expired atau kadaluarsa duluan itu disimpan pada tempat yang untuk pengeluarannya lebih duluan. Kemudian apabila akan dibuka itu harus dalam keadaan gelap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan khusus untuk vaksin. Itu harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Kemudian, pada setiap vialnya itu biasanya dilengkapi dengan vaksin vial monitor untuk memantau kondisi penyimpanan vaksinnya selama masa pengantaran biasanya. Biasanya itu indikatornya menunjukkan bahwa vaksin yang dapat digunakan adalah yang warna pada vaksin file monitornya itu warna segi empatnya lebih terang dibandingkan warna lingkarannya. Kemudian, adapun metode penyimpanan khusus untuk reagensia itu harus disimpan pada lemari yang bukan kayu, kemudian dalam ruangan ber-AC atau X-house, kemudian suhunya maksimal 30 derajat Celcius,
lalu disimpan di tempat kering dan juga jauh dari sinar matahari. Nah, selain itu, tempat penyimpanannya harus dilengkapi dengan ventilasi menuju ruang asap atau keluar ruangan. Selain itu, terdapat metode penyimpanan khusus untuk narkotik dan psikotropik. Itu harus disimpan dalam lemari berpintu dan berkunci ganda sesuai yang tertera pada aturan BPOM. Kemudian petugas yang mengelola narkotika dan psikotropika ini tidak boleh sembarangan, harus yang sudah terlatih dan terpercaya dan sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan ataupun apotek. Kemudian, untuk penyimpanan bahan berbahaya dan beracun atau B3 itu harus disertai dengan MSDS, yaitu Material Safety Data Sheet. Kemudian diberi peringatan untuk dijauhkan dari panas, tidak boleh dihirup, tidak harus dihindari kontak dengan mata, kulit, dan pakaian. Kemudian selama pendistribusian B3 ini, petugas tidak boleh merokok dan wadahnya harus tertutup rapat. Kemudian untuk alkohol, jika ingin digunakan sebagai disinfektan, itu harus diencerkan hingga 70% oleh petugas yang terpercaya dan juga sesuai pada prosedur dan menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Kemudian penggunaannya ini harus oleh medis atau paramedis sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, penyimpanan sediaan ini harus ditempatkan dengan beberapa pilihan metode seperti fixed location, itu penempatan pada tempat yang sama, dan harus cukup untuk menempatkan jumlah barang maksimal untuk setiap jenis barangnya. Kemudian, administrasi persediaannya itu relatif mudah. Tapi terdapat beberapa kerugian dari metode fixed location ini, yaitu tidak fleksibel terhadap perubahan jumlah pesanan. Jadi tidak ada tempat untuk tambahan jenis barang. Kemudian kemungkinan kehilangannya dapat meningkat dan juga kemungkinan tempat penyimpanannya tidak terpakai. Yang kedua itu ada metode penyimpanan sediaan. Metode fluid location itu penempatannya dibagi menjadi beberapa lokasi. Nah, ini ruangannya harus efisien, tetapi biasanya ukurannya 20-25% lebih kecil dibandingkan dengan fixed location. Kemudian catatan penyimpanannya harus selalu diperbarui atau up to date. Kemudian, semi-fluid location itu merupakan kombinasi dari fixed location dan semi-fluid location. Kemudian, untuk mencegah medication error atau pemberian pengobatan yang salah, itu harus dilakukan beberapa hal. Di antaranya disimpan di pelayanan farmasi rawat darurat, rawat inap, rawat intensif atau ICU, dan juga kamar bedah. Kemudian, tidak boleh melakukan penyimpanan obat lebih dari 2 atau sama dengan 2 itu dalam satu box, terutama obat-obat lasa. Contohnya hidralazin dengan hidroksin, cerebix dengan celebrex, dan vinblastine dengan vincristin. Itu merupakan contoh-contoh sistem toll lettering. Kemudian, untuk obat high alert itu disimpan dalam satu rak terpisah dengan obat lain dan harus dilabeli dengan high alert. Contohnya itu golongan adrenergic agonis, adrenergic antagonis, kemudian anesthetic agent, antiaritmia, dan lain sebagainya seperti yang tercantum pada slide. Karena high alert ini merupakan obat yang beresiko tinggi menyebabkan bahaya yang bermakna bila terjadi kesalahan penggunaan. Selanjutnya terdapat metode penyimpanan untuk obat-obat yang digunakan untuk keadaan emergensi atau darurat itu harus disimpan pada tempat khusus yang mudah diakses dan terhindar dari kehilangan atau penyalahgunaan. Contoh tempat untuk menyimpannya itu biasanya di troli, kit, lemari, atau kotak obat emergensi. Kemudian jumlah dan jenis obatnya harus sesuai dengan daftar yang sudah ditetapkan. Dan setelah dipakai gitu harus segera diganti, jadi jumlahnya harus selalu tetap. Kemudian diperiksa kedaluarsanya secara berkala dan tidak boleh dipinjam untuk kebutuhan lain karena hanya digunakan untuk emergency agar tidak
terjadi kehabisan stok saat terjadi keadaan darurat. Kemudian, di tempat penyimpanan juga harus disediakan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja, seperti alarm kebakaran, dan juga APAR atau alat pemadam api ringan, kemudian harus ada MSDS atau Material Safety Data Sheet, kemudian harus ada APD atau alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, kacamata lab, dan lain sebagainya. Kemudian harus terdapat keran air atau air irrigator, kemudian harus terdapat tempat sampah medis, non-medis, dan sitostatika itu harus dibuang secara terpisah untuk masing-masing jenisnya. Kemudian harus ada juga jalur evakuasi yang jelas apabila terdapat kecelakaan kerja. Selain itu, harus terdapat manual untuk gudang, seperti harus ada kebijakan utama dalam pengelolaan gudang rumah sakit, kemudian harus ada organisasi dan garis tugas wewenang tanggung jawab oleh petugas gudang, kemudian job description yang jelas untuk setiap petugas gudangnya, kemudian harus ada sistem informasi logistik, yaitu flowchart dan form operasional, kemudian harus ada protap atau prosedur tetap untuk operasional gudang itu sendiri, harus dilakukan laporan rutin, kemudian harus terdapat prosedur khusus untuk kecelakaan kerja atau listrik mati, dan sebagainya. Kemudian terdapat beberapa aspek yang termasuk sistem administrasi gudang. Itu diantaranya buku harian penerimaan dan pengeluaran itu disimpan pada buku yang terpisah, kemudian kartu persediaan, kartu barang, surat perintah pengeluaran barang, surat bukti pengeluaran barang, surat kiriman barang, kemudian berita acara penerimaan, kemudian pelaporan mutasi, laporan tahunan atau laporan stok opnam, kemudian pencatatan kedaluarsa atau kerusakan obat, serta berita acara pemusnahan obat yang sudah tidak dapat digunakan, entah itu rusak atau kadaluarsa, seperti itu. Nah, kemudian ada masalah yang umumnya dapat terjadi di gudang penyimpanan, yaitu kurangnya ketelitian dan kedisiplinan dalam melaksanakan mutasi barang dan pemeriksaan obat, atau misalnya tidak sesuai dengan prosedur tetap yang sudah ditentukan. Kemudian, stok obat dengan catatannya itu bisa tidak sama atau tidak sesuai, kemudian kerusakan obat, kadaluarsa, dimakan tikus atau terjadi obat macet. Selanjutnya, terdapat beberapa indikator mutu dari proses penyimpanan, itu yang pertama, persentase ketidaksesuaian barang yang ada dengan data yang ada di kartu stok. Kemudian, itu harus dilakukan dengan menghitung jumlah sampel dan dicocokkan dengan jumlah yang tertera pada kartu stok dan komputer secara bersamaan. Kemudian, turnover ratio itu modal dalam 1 tahun, di mana semakin tinggi nilai tornya itu maka semakin efisien persediaan suatu obat. Nah, rumusnya itu TOR atau turnover ratio itu sama dengan harga pokok pembelian atau HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Kemudian, untuk HPP-nya sendiri itu rumusnya stok awal ditambah pembelian dikurang dengan stok akhir. Kemudian yang merupakan indikator mutu penyimpanan lainnya yaitu stok mati, di mana jenis barang tertentu itu tidak mengalami transaksi dalam waktu 3 bulan. Kemudian dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut. Persen dead stock sama dengan total value dead stock per total value stock opnam per tanggal pengambilan data dikali dengan 100%. Kemudian adapun indikator persentase barang yang kadaluarsa itu dihitung dengan persentase sediaan yang akan expired sama dengan total value tablet yang akan kadaluarsa per total value stok opnam tablet per tahunnya dikali 100%. Kemudian indikator mutu penyimpanan lainnya yaitu persentase barang rusak, kemudian kesesuaian sistem distribusi menggunakan prinsip FIFO atau FIFO, dan juga kesesuaian suhu penyimpanan. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk
Kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.